Belum lama ini Big Alpha pernah bikin konten tentang pengelolaan dana haji tahun 2022. Nah, setelah kita lihat komen-komennya, ternyata masih banyak yang ngedebatin permasalahan dana haji ini. Mulai dari harga yang perlu dibayar jemaah, lama antreannya, sampai pengelolaan dana haji yang diinvestasiin sama Badan Pengelola Keuangan Haji alias BPKH. Malahan ada yang bilang kalau dana haji yang berasal dari seorang calon jemaah haji itu dipakai negara buat APBN, infrastruktur, sampai pembangunan ibu kota yang baru. Pertanyaannya, emang benar begitu? Nah, makanya di sini kita mau bahas tuntas soal ongkos, waktu tunggu, dan pengelolaan dana haji di Indonesia. Let's go! Jadi gini, baru-baru ini pemerintah netapin biaya haji reguler tahun 2022 sebesar 39,8 juta rupiah. Biaya ini naik sekitar 4,6 juta rupiah dari biaya tahun 2020. Begitu daftar haji reguler, kita mesti nyetor DP sebesar 25 juta rupiah. Kita juga nggak perlu ngelunasin sisanya sampai waktu keberangkatan tiba. Padahal biaya asli haji itu sebenarnya 2 kali lebih mahal daripada biaya yang harus jemaah bayar. Untuk tahun 2022 ini aja, biaya asli per jemaah itu sampai 81,4 juta rupiah. Dari jumlah segitu, yang perlu dibayar sama jemaah haji cuman 39,8 juta rupiah. Terus, dari mana sisanya? Dibayarin pemerintah? Ya enggak lah. Dana yang jemaah setor pas awal daftar haji bakal dikumpulin dan dikelola oleh BPKH. FYI, ini adalah badan yang didirikan tahun 2017 dan resmi mengambil alih urusan dana haji yang sebelumnya dikelola Kementerian Agama. Begitu duitnya kumpul, baru deh BPKH muterin tuh duit calon jemaah haji ke berbagai instrumen investasi yang halal. Jadi BPKH dan pemerintah nggak seenaknya juga pakai dana haji buat APBN, infrastruktur negara, apalagi buat ibu kota baru. Terus diinvestasiin kemana dong dananya? Sesuai peraturan, dana haji cuma boleh ditaruh di beberapa instrumen investasi halal. Komposisinya kayak gini nih. Nah, pada tahun 2021, BPKH menginvestasikan sebagian besar dana haji. Sisanya disimpan di bank. Sebagai gambaran, ini dia instrumen investasi BPKH pada tahun 2020. Dengan adanya investasi itu, BPKH berhasil dapetin imbal hasil sebesar 10,55 triliun rupiah pada 2021. Nah, nilai manfaat itulah yang dipakai buat ngeringanin biaya calon jemaah haji. Nah, sekarang udah ngerti kan gimana sistem pengelolaannya? Sekarang kita lanjut deh ke efek dari pengelolaan dana haji itu. Pengelolaan dana haji bikin biaya haji per jemaah jadi lebih murah. Bagus sih. Tapi antrian buat naik haji juga membludak. Bahkan kata Pak Menteri Agama, dengan kuota keberangkatan sebanyak 210.000 jemaah setiap tahunnya, antrian haji di Indonesia udah mencapai 40 tahun. Tapi kalau dibanding Malaysia, Indonesia masih mending sih. Dengan 30.000 keberangkatan jemaah tiap tahunnya, panjang antrian haji di Malaysia itu bisa sampai 141 tahun loh. Di sisi lain, dengan berkurangnya kuota haji di tahun 2022, tuntutan BPKH buat menghasilkan return investasi buat ngeringanin biaya haji juga semakin berkurang. Untuk keberangkatan haji tahun ini, BPKH harus membayar sekitar 4 triliun rupiah lebih cuma buat ngeberangkatin setengah dari kuota asli haji, yaitu 100.000 jemaah. Sedangkan investasi yang dilakuin BPKH di tahun 2021 cuma menghasilkan 10 triliun rupiah. Kalau kuota haji udah normal lagi, gimana dong? Sebenarnya ada 3 solusi yang bisa diambil terkait antrean dan biaya haji yang mulai nggak terkontrol ini. Solusi pertama, penghematan biaya haji yang asli. Kenapa? Jelas buat ngurangin beban BPKH tadi, yang mesti nutupin lebih dari setengah biaya asli haji. Contohnya Malaysia. Mereka udah bangun hotel di Mekah yang akhirnya bisa motong biaya jemaah haji dari negaranya. Solusi kedua masih nyambung sama solusi pertama, yaitu menetapkan biaya haji sesuai ongkos aslinya. Iya, yang 81,4 juta rupiah itu. Meskipun lebih mahal, seenggaknya antrean haji di Indonesia bisa berkurang karena cuma yang benar-benar mampu aja yang akan mendaftar. Dan pastinya BPKH nggak perlu lagi menginvestasikan dana haji buat dapetin nilai manfaat. Simpel kan?
Tidak semudah itu, Ferguson. Solusi terakhir, kalau kedepannya biaya haji tetap akan dibantu nilai manfaat, maka BPKH harus lebih agresif lagi dalam memilih instrumen investasi. Buat apaan? Pastinya buat mendapatkan imbal hasil yang lebih gede lagi. Jadi, kalau kuota haji makin bertambah, duit dari investasi itu tetap cukup buat nutupin ongkosnya. Coba deh bayangin, kalau kuota haji makin banyak, tapi kebutuhan dana manfaatnya nggak cukup buat ngeberangkatin mereka akibat investasi yang kurang agresif, bisa jadi BPKH malah pakai dana calon haji yang belum berangkat buat ngongkosin jemaah haji yang mau berangkat. Karena di tahun 2021, realisasi dana haji itu nyaris 160 triliun rupiah. Tapi BPKH cuma bisa dapetin imbal hasil 10 triliunan rupiah. Cuma 6%-an. Lumayan gede sih, tapi belum tentu cukup kalau kuota haji terus bertambah ke depannya. Pada akhirnya, pengelolaan biaya haji emang ngeri-ngeri sedap sih. Tapi, kalau nggak diperbaiki dari sekarang, ini bakal jadi buang waktu aja nantinya. Kalau menurut kalian, solusi mana nih yang paling menarik? Atau kalian punya solusi lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke circle kalian yang mau naik haji. Bye!